Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita yang begitu mengejutkan hari ini adalah bahwa seorang Jokowi kabarnya sudah diperiksa 2,5 jam ya di Polresta Solo soal bagaimana kelengkapan data-data ya soal dugaan ijazah palsu. Bahkan kabarnya begitu kan ya, bahkan kabarnya ditanya soal ya kuliah di UGM hingga pembuatan skripsi. Ini kabarnya dicecar pertanyaan-pertanyaan seputar di mana KKN-nya, di mana skripsinya, ya di mana transkripnya. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Kira-kira ditunjukkan nggak ya? Tapi nampaknya sebelum pemeriksaan ya seorang Jokowi ini datang begitu kan ya, datang bersama dengan pengacaranya begitu ya, lalu kemudian memasuki ruangan, tapi nampak seorang Jokowi begitu kan ya kurang begitu sehat, begitu kurang fit begitu kan ya. Melihat kondisi kesehatan Jokowi nampaknya tidak seperti yang kita lihat begitu kan ya saat menjadi seorang presiden begitu. Ada apa begitu kan? Orang kan pasti bertanya-tanya di situ begitu ya. Dari raut wajahnya, dari fisiknya kan sudah mengalami perubahan yang sangat drastis ya, sehingga publik ya justru salpok dengan penampilan-penampilan dari seorang Jokowi itu sendiri begitu kan. Saya melihat bahwa ya sosok dari seorang Jokowi hari ini begitu kan, karena ini sudah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam ya di Polresta Surakarta terkait dengan laporan-laporan tudingan ijazah palsu itu. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, kasihan Jokowi ya, tergopoh-gopoh datangi Polresta Solo. Ada apa ini? Nah, orang kan menanyakan, berspekulasi seperti itu begitu kan. Nah, kita lihat saja ya dari jalannya Jokowi saja sudah kelihatan kurang fit begitu kan ya. Kurang begitu sehat begitu, tidak seperti semula menjadi seorang presiden ya. Posisinya sangat tegak dan sebagainya, dan kita harus tahu bahwa sekarang ini begitu kan ya, sekarang ini pembuktiannya ini berdasarkan data-data ilmiah begitu kan. Secara empiris nanti di pengadilan mungkin ya Roy Suryo dan kawan-kawan akan membuktikan itu begitu. Tapi saya melihat bahwa ada hal yang kemudian sesederhana mungkin begitu kan, yang kemudian yang dibikin seolah-olah ini sangat rumit sekali, sangat ribet sekali begitu. Padahal seorang Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya itu selesai sebenarnya. Ngapain kita harus berbelit-belit begitu kan ya? Seolah-olah seolah-olah tidak ada lagi di situ begitu yang harus kita sampaikan kepada publik. Kenapa harus turun tangan sendiri? Kalau ingin membanjarakan Roy Suryo sebenarnya segampang itu, tinggal menunjukkan ijazahnya. Gampang dong. Sore, Pak. Izin Bapak, sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Enggak toh? Sampai ketemu di Sumber. Terima kasih. Masih Bang? Siap. Masih Pak. Masih Bang.
Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan tambahan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu mungkin. Termasuk dari Pak Ajudan dan Sarip, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Mungkin. Terima kasih. Pak, Soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka salinan ijazah Pak Jokowi untuk Pak Bonatua, itu apakah nanti ada tanggapan atau akan Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Bonatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Ya, artinya apa? Artinya tidak perlu berbelit-belit sana sini, sewa pengacara, sewa bermacam kuasa hukum dan sebagainya. Jadi saya kira bahwa ini akan rumit sekali. Justru Roy Suryo CS, ya Dr. Tifa dan kawan-kawannya begitu kan ya, dengan Rismond, justru ini malah tertawa melihat sosok seorang Jokowi seperti itu begitu.
Tidak seperti yang lain. Arsul Sani misalnya, ya dituduh soal dugaan ijazah palsu, ya banyak yang kemudian memberikan jumpa pers begitu sehingga meyakinkan kepada publik. Nah, saya lihat sosok dari seorang Jokowi tadi nampaknya Bang Jack ini nampaknya kurang bersemangat. Ya, ini kurang sehat begitu, ya. Nanti mungkin ya teman KKN-nya pasti pasti datang, ya, terus kemudian kangen-kangenan, ya, ketemu seangkatan KKN misalnya, main gitar pakai listrik misalnya. Zaman dulu ada gitar nggak yang pakai gitar listrik nggak dulu begitu? Saat ditanya colokannya di mana nggak tahu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya meskipun kebohongan berlari secepat kilat, tapi suatu saat nanti kebenaran akan mengalahkan itu. Ya. Jadi saya kira ayolah ya tunjukkan ya kepada publik biar tidak menjadi spekulasi. Termol sudah kewalahan. Termol sudah kewalahan di situ begitu. Ya kenapa kok kewalahan? Ya yang dibicarakan hanya itu-itu aja. Sedangkan Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa menemukan ya fakta secara empiris begitu kan. Ya untuk menunjukkan ya di penelitian sebagai data pendukung. Data empiris ini sangat dibutuhkan sekali lewat telematika, lewat forensik dan sebagainya, lewat analisis yang tajam. Dan disitulah yang ditemukan oleh Suryo ya, perbandingan antara ijazah satu dengan ijazah Jokowi ini kan akan mengalami hal yang kemudian dianggap temuannya berbeda begitu kan. Seharusnya Jokowi juga ya tidak hanya menyewa kuasa hukum atau pengacara saja begitu, seharusnya juga menyewa ahli forensik dan telematika sebagai perbanding kepada Roy Suryo. Itu bagus dong. Kalau hasilnya sama, Bang, gimana? Ya, kalau hasilnya sama, ya kita tunggu saja begitu kan ya. Tapi kalau hasilnya berbeda kan pasti keilmuannya kan berbeda di situ begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Coba kita baca dulu ya. Coba kita baca dulu nih. Kalau nggak jalan terbaik ya main panjang sampai waktu yang memisahkan semua. Maksudnya bagaimana ya? Ngomong-ngomong, itu pemeriksaan atau koordinasi ya yang dibungkus dengan kata pemeriksaan, Cak. Ya, ini benar-benar diperiksa kabarnya begitu kan. Kalau dipanggil pihak Kepolda, ya pihak polisi ya, itu terkait dengan pemeriksaan begitu kan, semuanya itu terkait dengan pemeriksaan. Nggak tahu lagi kalau 2,5 jam di dalam ini saya nggak tahu begitu kan. Kan pasti kalau diperiksa pasti ditanya soal KKN-nya di mana, skripsinya di mana, angkatan tahun berapa dan sebagainya. Kan pasti di situ begitu sebagai ya data-data perlengkapan ya karena yang diminta data-data itu harus lengkap begitu kan. Makanya ditolak oleh kejaksaan karena buktinya masih kurang masih kurang di situ begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar negatif ya di berbagai media sosial. Ini gara-gara Jokowi sekarang jadi bolak-balik nggak sih? Ini banyak komentar netizen. Coba dia di studi banding ke rumah Hakim MK Pak Arsul Sani. Ini justru menjadi kritikan-kritikan yang seolah-olah kritikan tajam begitu kan. Nah, sehingga memunculkan spekulasi. Saya melihat bahwa karena ini adalah diminta untuk dilengkapi data-data dan dokumennya, mungkin nanti seorang Jokowi akan diminta secara secara fisik ya, mulai dari skripsinya, mulai dari nilai transkripnya, mulai dari ijazahnya dan sebagainya akan diminta oleh Kapolda di situ. Tapi yang selama ini yang kita ditunjukkan kepada publik itu hanya fotokopiannya saja.
Ya, kata Roy Suryo ini, kata Roy Suryo, ya, yang ditampilkan di situ hanya fotokopinya, bukan ijazah aslinya. Nah, masyarakat dan Roy Suryo begitu kan menginginkan bahwa ya pihak kepolisian yang berada di tengah begitu kan, ya, mengambil langkah di mana data-data fisik ya, fakta-fakta fisik itu nanti didatangkan di persidangan, misalnya. Jadi ini sangat gampang sekali begitu kan untuk menunjukkan itu. Kalau fisiknya ada, semuanya ada, kita nanti uji secara forensik dan telematika. Atau uji di pengadilan nanti, kan ada ahli begitu. Saya kira kalau ahli telematika dan forensik, saya kira tidak akan jauh beda dengan temuan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Kenapa? Karena kita lihat saja ini secara telematika dan forensik menggunakan aplikasi ya, data-data yang akurat pastinya begitu kan ya, dengan analisis yang matang, sehingga banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, yaitu itu untuk menjadi transparansi begitu. Nah, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo ini menjalani pemeriksaan 2,5 jam. Nah, proses tersebut ya dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pengembangan perkara yang tengah ditangani. Nah, kuasa hukum dari Jokowi ya, Hasibuan ya, Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa sejumlah pertanyaan yang diajukan ya berkaitan dengan riwayat pendidikan, termasuk proses perkuliahan, penyusunan skripsi ya, terus kemudian proses mengenai perkuliahan Jokowi itu sendiri begitu. Ya, kalau bisa KKN-nya. Jokowi kenal nggak dengan ibu orang yang kemudian digugat di pengadilan Solo oleh netizen Lisuit itu? Ya, apakah di situ kenal begitu? Makanya ini datangkan di situ kan saksi-saksi dari seorang Jokowi, teman KKN Jokowi, semuanya datang begitu kan, ya. Semua datang nanti mungkin di pengadilan akan diminta untuk datang itu orang-orang itu. Ya, diminta persaksian begitu kan. Yang ini kan semakin rumit. Nah, kalau persaksian nanti datang, bawalah ijazahnya. Sama nggak dengan ijazahnya itu? Nah, itu yang paling penting, ya. Sangat penting sekali begitu kan. Biar kita tahu begitu, biar kita tahu. Nah, kalau ijazahnya berbeda, maka kita harus hati-hati betul, ya. Nampaknya ini semakin rumit begitu. Padahal segampang itu loh sosok Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Loh, ini ijazah saya, selesai sudah. Kenapa kok berbelit-belit harus sana sini, klarifikasi sana sini, pada ujung-ujungnya ya, masih berbelit-belit sana sini, nanti di pengadilan tidak kunjung datang. Ini yang menjadi pengaruh besar bahwa dianggap hanya omon-omon aja pada akhirnya begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.